few moments later. Perkenalkan, saya Rizky Sinabuta yang saat ini bersama Bapak Sandra, yang mana kali ini saya akan mencoba untuk bertanya kepada Pak Sandra mengenai beberapa pertanyaan mengenai jaksa penuntut umum. Mungkin pertanyaan yang pertama, Pak, apa sih Pak tugas dan fungsi jaksa itu sesuai undang-undang? Oke, kalau sesuai undang-undang kejaksaan ya nomor 11 ya. Kalau sekarang sudah dirubah ya, yang sebelumnya undang-undang nomor 16 kan. Jadi tugas dan wewenang jaksa di sistem di bidang pidana khususnya yaitu sebagai kami pelaksana sebagai penuntut umum, kemudian pelaksana putusan pengadilan, kemudian kita juga sebagai eksekutor dalam pengambilan setelah ada eksekusi, kami juga sudah sebagai eksekutor, kemudian kami juga dari pengawas pengawas dari narapidana sebagai dari bidang pidana umum ya. Kemudian dari bidang perdatanya kami juga sebagai penasihat hukum atau sebagai JPN, jaksa pengacara negara, yaitu melindungi atau mewakili pemerintah sebagai penggugat atau tergugat. Kemudian kami juga sebagai pendamping hukum. Kemudian kami juga sebagai penyidik dalam tindak pidana tertentu, misalnya tindak pidana pencucian uang, kemudian tindak pidana tipikor. Itu. Mungkin yang pertanyaan kedua Pak, kan tadi Bapak udah menjelaskan fungsi dan kewenangan jaksa itu sendiri, Pak. Mungkin secara implementasi di lapangan ada nggak sih Pak yang menjadi tantangan tersendiri? Kalau yang menjadi tantangan mungkin sama dengan hakim mungkin ya, karena kita memang tidak dipersenjatai dengan alat senjata misalnya kan gitu. Kemudian juga kita ada tantangannya ya rawan terhadap balas dendamnya terkait tentang intimidasi para terpidana misalnya, atau para terdakwa yang tidak sesuai dengan tuntutan kami misalnya, ada kekhawatiran seperti itu. Tapi selebihnya kami menikmati sebagai memang tugas kami berdasarkan undang-undang, yaitu sebagai penuntut umum ya, kami menikmati juga. Pertanyaan terakhir Pak, mungkin dalam subsistem peradilan pidana ya Pak, ada beberapa subsistem lah Pak, kepolisian, tingkat kejaksaan, pengadilan, sampai dengan lapas itu sendiri. Nah mungkin yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana sih Pak peran jaksa penuntut umum dalam subsistem peradilan? Oke, dalam subsistem ya, jadi hubungan kami dengan para penyidik, mungkinnya pihak kepolisian, kemudian dari pengadilan, dari lapas mungkinnya atau rutan ya, kemudian dari penasihat hukum mungkin ya. Kalau hubungan kami dengan penyidik yaitu memang asal mula dari penyelidikan kan mungkin kalau tindak pidana umum ya, kecuali tindak pidana khusus. Kalau tindak pidana umum memang asal mula dari penyelidikan memang dari kepolisian, kemudian kemudian dibuatkan SPDP, kemudian kami yang meneliti berkasnya supaya berkas itu menjadi lengkap, supaya menjadi dapat dilimpahkan ke pengadilan nantinya. Setelah di pengadilan, hubungan kami beralih menjadi ke jaksa penuntut umum, ke majelis hakim atau ke sistem persidangan gitu kan. Jadi kalau sistem persidangan ya sesuai dengan KUHP gitu, sesuai dengan KUHP, dengan berita acara tata cara persidangan, yaitu kami melaksanakan putusan pengadilan atau melaksanakan putusan ingkrah dari majelis hakim gitu. Yaitu untuk eksekusi nanti kita yang melaksanakan juga. Setelah eksekusi nanti tahanan tersebut atau para napi tersebut nanti dibawa ke lapas atau ke rutan. Nah dari lembaga pemasyarakatan pula kami sebagai pengawas juga, artinya nanti kalau misalnya hukuman itu menjelang 2/3 biasanya
ada percobaan bersyarat ya, itu pembebasan bersyarat, PB, CB, cuti bersyarat atau pembebasan bersyarat itu kami yang menilai nantinya apakah yang bersangkutan layak atau tidak. Nanti tetap kita nilai juga. Kalau misalnya dikira layak, nanti yang bersangkutan dikeluarkan. Tapi tetap sebagai kami juga berhubungan dengan lapas karena penitipan sementara, misalnya dari proses penyidikan, kemudian setelah P21 kemudian dilakukan proses tahap 2. Tahap 2 itu adalah penyerahan tersangka dan barang bukti ke kejaksaan akhir. Artinya penahanan untuk para tersangka itu dilimpahkan selanjutnya selebihnya ke kejaksaan dari penyidik gitu. Setelah itu kami menitipkan karena kami belum mempunyai rutan tersendiri ya, selain mungkin di pusat, kami di daerah-daerah mungkin belum punya rutan tersendiri. Jadi kami titipkan sementara para tahanan itu ke lapas atau rutan. Itu kalau hubungannya dengan penasihat hukum ya memang sekedar menjadi jembatan dalam persidangan, karena mereka kan bukan menasihati ini kan, bukan menasihati terdakwa atau tersangkanya, tapi hanya mendampingi saja. Kami juga memberikan hak yang sebebas-bebasnya kepada para terdakwa yang didampingi oleh penasihat hukum berdasarkan undang-undang. Gitu. Karena ada terdakwa atau tersangka itu mempunyai hak untuk pembelaan atau didampingi oleh penasihat hukum. Jadi gitu. Mungkin itu aja teman-teman. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Nusantara. Mungkin terima kasih teman-teman.